Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang Gharib al-Hadis. Langsung saja kepada definisinya. Menurut Ibnu Shalah, yang dimaksud ilmu Gharib al-Hadis adalah ilmu untuk mengetahui lafaz-lafaz hadis yang jauh dan sulit dipahami, karena lafaz tersebut jarang digunakan. Dan dari segi bahasa, perkataan al-Gharib adalah membawa maksud perkataan yang samar, yaitu perkataan yang sulit untuk dipahami. Dan dari segi istilah adalah apa yang terdapat dalam matan, yaitu sesuatu hadis dari perkataan atau lafaz yang samar dan sukar untuk dipahami karena jarang untuk digunakan. Definisi lain mengenai Gharib al-Hadis ialah menurut Hasbi as-Sidki mengatakan adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam makna hadis yang sukar diketahui artinya dan kurang terpakai oleh umum. Sedangkan definisi lain juga mengatakan adalah satu ilmu yang membahas kata-kata hadis yang pelik dan yang tidak mudah dipahami karena memang jarang terpakai. Nah, di sini pun ada Gharib al-Hadis menurut terminologi. Ialah penafsiran yang paling baik terhadap gharib yang terjadi pada lafaz-lafaz hadis adalah isi kandungan hadis itu sendiri, apakah hadis tersebut hadis marfu atau jenis hadis lainnya. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang periwayat secara tersendiri ada kalanya sahih dan ada pula yang sebaliknya. Gharib terkadang terjadi pada sanad, terkadang pada matan, terkadang pada sebagian sanad, dan terkadang pula pada sebagian matan. Contoh Gharib al-Hadis. Gharib kadang terjadi pada sanad, kadang juga terjadi pada matan, dan terkadang pada sebagian sanad, dan terkadang pula pada sebagian matan. Nah, di sini ada contohnya hadis gharib pada sebagian sanad. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Rashid. Ia berkata, Abu Huzaifah bercerita kepada kami. Ia berkata, Sufyan bercerita kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, saya memberi parfum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau melempar jumroh, sebelum beliau melaksanakan tawaf di Baitullah. Nah, penjelasannya, tidak ada seorang pun periwayat yang meriwayatkan hadis ini dari Salim, dari Ibnu Umar, mengucapkan seperti ini, kecuali Abu Huzaifah. Oleh sebab itu, Ibrahim bin Rashid meriwayatkan hadis ini secara tersendiri dari Abu Huzaifah. Demikian disebutkan oleh Ad-Daruqutni, diriwayatkan juga oleh Kubaisah dan Al-Firyabi dari At-Tasawuri. Keduanya tidak menyebutkan Ibnu Umar. Itulah riwayat yang menurut Abu Bakar Al-Khatib. Nah, ini contoh gharib yang terjadi kepada sebagian matan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Kilabah. Ia berkata, dari Abdul Malik bin Muhammad, ia berkata, Bishr bin Umar bercerita kepada kami. Ia berkata, Malik bin Anas bercerita kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sok dari keju atau sok dari anggur kering bagi setiap muslim yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan. Nah, penjelasannya yaitu Al-Qonabi dan seluruh sahabat Imam Malik tidak menyebutkan tentang satu sok keju dan anggur kering. Demikian juga dengan Ayub As-Siktiani dan periwayat lain yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi, mereka tidak menyebutkan tentang satu sok keju dan anggur kering. Hadis ini menyebutkan tentang satu sok keju dan anggur kering. Ini hanya terdapat pada riwayat Imam Malik bin Zaid bin Aslam dari Iyad bin Abdillah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an.
Nah, perhatian ulama terhadap gharib al-hadis ini ialah ulama memberikan perhatian besar terhadapnya karena memberikan manfaat berupa pengetahuan lebih jauh dan pemahaman kata-kata hadis. Adalah merupakan kesulitan bagi seorang untuk meriwayatkan apa yang tidak dipahaminya atau memberikan perhatian besar, memindahkan apa yang tidak bisa disampaikannya dengan baik. Mengetahui kosakata hadis dan maknanya merupakan langkah awal untuk memahami makna hadis dan menggali kandungan hukumnya. Perhatian terhadap pengetahuan tentang gharib al-hadis ini menjadi semakin kukuh bagi mereka yang meriwayatkan hadis secara makna. Nah, tapi di sini juga ada hal yang harus diingat gitu, bahwa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merupakan sesuatu yang gharib bagi bangsa Arab pada masa awal Islam, karena beliau merupakan orang yang paling fasih dalam berbicara, tegas, dan paling tuntas untuk mengemukakan pikiran, jelas argumennya, paling efektif redaksinya, dan paling mengenal situasi pembicaraan. Nah, di sini juga ada perintis ilmu gharib al-hadis adalah Abu Ubaidah Ma'mar Ibnu Mutsanna At-Taimi, seorang ulama hadis yang berasal dari Basroh. Beliau meninggal tahun 210 Hijriah. Ahli hadis lain menyatakan bahwa perintis ilmu ini adalah Abu Hasan An-Nadlir Ibnu Syamil Al-Mazini, seorang ulama ilmu nahwu yang meninggal pada tahun 203 Hijriah. Beliau salah satu seorang guru Ishaq di Rahuyah, salah seorang guru Imam Bukhari. Andil ulama hadis dan ulama bahasa dalam menjelaskan dan menguraikan kata-kata hadis agar masyarakat mudah memahaminya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Mereka menyusun berbagai kitab yang muncul dalam waktu yang berdekatan pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga Hijriah. Nah, di antaranya kitab-kitab yang memuat banyak hadis gharib ialah Gharib al-Hadis wa Al-Attar karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Baghdadi. Kemudian Gharib al-Hadis karya Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Al-Dinawari. Terus Gharib al-Hadis karya Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad Al-Qotobi. Nah, di sini pun ada referensinya. Saya mengambil dari karya Syed Abdul Majid Gouri, yaitu Kamus Istilah Hadis, Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, Mutiara Ilmu Atsar, juga dari Totok Jumantaro, yaitu Kamus Ilmu Hadis. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikitnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.